Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyama Sari Saragi Sidauruk, NPM 2005-1025. Saya dari program studi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang variabel random. Nah, sebelum kita membahas tentang peubah acak atau variabel random, di sini saya terlebih dahulu mendefinisikan apa itu eksperimen random. Nah, eksperimen random itu adalah suatu usaha pengumpulan data tentang fenomena tertentu yang mempunyai variasi dalam hasilnya. Jadi, usaha untuk mengumpulkan data tentang fenomena tertentu yang kita ingin ketahui di mana fenomena itu atau percobaan itu akan mempunyai variasi dalam hasilnya. Nah, sebagai contoh, di sini kalau kita ingin mengetahui efektivitas pemberian obat terhadap kesembuhan pasien. Nah, misalnya percobaan dilakukan dengan memberikan 3 orang pasien yang mempunyai karakteristik yang sama, misalnya umurnya, jenis kelaminnya, ataupun riwayat penyakit yang dimiliki itu sama. Nah, misal kita tertarik ingin mengetahui berapa banyak pasien yang belum sembuh. Kalau kita lihat dari percobaan tadi, maka seluruh hasil yang mungkin dari percobaan ini, kita akan bisa melihat hasil-hasil yang mungkin. Jadi kalau misalkan B itu adalah sembuh, R itu adalah belum sembuh. Maka dalam hal ini, seluruh hasil yang mungkin dari percobaan adalah sebagai berikut. Nah, hasil yang mungkin dari ketiga pasien itu boleh jadi pasien 1 itu sembuh, pasien yang kedua sembuh, pasien yang ketiga sembuh. Atau bisa jadi itu adalah pasien itu sembuh, pasien yang kedua sembuh, atau pasien yang ketiga itu tidak sembuh. Atau BRB, RBB, BRR, RBR, RRB, RRR. Nah, jadi dari keseluruhan dari hasil yang mungkin dari suatu eksperimen, itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nah, dari percobaan tadi kita kan ingin mengetahui berapa banyak pasien yang belum sembuh. Ternyata di sini tuh ada 8 ruang sampel. Nah, yang tadi yang saya jelaskan itulah yang disebut dengan ruang sampel. Nah, yang perlu kita ingat, untuk setiap eksperimen itu hanya akan mempunyai satu hasil yang mungkin. Jadi, dari ke-8 ruang sampel tadi, itu hanya ada kemungkinan satu hasilnya ya, teman-teman. Nah, biasanya ruang sampel itu dinyatakan dengan S. Nah, ruang sampel sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama ruang sampel diskrit, yang kedua itu ruang sampel kontinu. Nah, kalau ruang sampel tipe diskrit itu adalah ruang sampel yang mempunyai elemen terbatas atau dia terhitung tapi tak terbatas. Nah, maksudnya dalam kasus yang terbatas itu contohnya pada kasus sebelumnya kita bisa menghitung bahwa banyaknya kemungkinan hasil dari percobaan itu. Kita bisa menuliskan bahwa pada kasus sebelumnya itu NS sama dengan 8. Nah, inilah yang disebut dengan ruang sampel. Bahwa ruang sampel itu mempunyai elemen yang terbatas atau berhingga banyaknya. Itu bisa dihitungkan. Atau yang kedua, terhitung tapi tak terbatasnya. Maksudnya gimana? Kita akan melihat contoh. Berapa banyak pasien yang datang ke rumah sakit pada jam 7 sampai jam 12. Nah, artinya kalau kita ingin mendapatkan berapa banyak pasien yang datang, itu boleh jadi yang datang itu adalah tidak ada. Atau bisa 1 pasien, 2 pasien, 3, 4, 5, 100, 200, 201, ataupun seterusnya. Nah, dalam hal ini kita mengatakan tak terbatas, kita nggak bisa memastikan berapa banyak pasien yang datang, tapi kita bisa menghitungnya. Maka ruang sampel seperti ini tuh juga termasuk ruang sampel yang diskrit. Lalu yang kedua, ruang sampel kontinu. Nah, suatu ruang sampel di mana elemennya itu dapat dinyatakan dalam selang interval. Contohnya itu lama waktu sembuh. Nah, kita nggak tahu kan berapa lama kita sembuh. Bisakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun sebulan. Nah, itu contohnya.
Lalu kita di sini mendefinisikan peubah acak atau variabel random. Nah, kalau kita lihat dari percobaan yang tadi, misalnya kita tertarik ingin mengetahui berapa banyak pasien yang belum sembuh. Kalau kita lihat kembali pada ruang sampel tadi, maka kita akan memperoleh X. X itu adalah banyaknya pasien yang belum sembuh. Maka kita bisa melihat harga-harga X yang mungkin. Nah, misalnya B itu artinya ketika pasien sembuh. Dan kata lain bahwa untuk X ini dia yang belum sembuh adalah 0. Dalam hal kasusnya adalah BBR. Maka yang belum sembuh itu adalah 1. Berarti yang B kan sembuh, B sembuh, R itu tidak sembuh. Berarti X-nya itu adalah 1. Nah, bisa kita lihat bahwa BBB itu 0, BBR itu 1, BRB 1, RBB 1, BRR2, RBR2, RRB 2, dan RRR itu 3. Nah, kita bisa tahu bahwa nilai X-nya itu adalah harganya itu. Nah, X inilah yang disebut dengan variabel random. Jadi, apakah yang disebut dengan variabel random atau peubah acak? Nah, itu adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara setiap elemen pada ruang sampel dengan suatu bilangan real. Nah, variabel random sendiri itu atau peubah acak ini, dalam hal peubah acak itu ditentukan dari ruang sampel diskrit. Nah, atau didefinisikan pada ruang sampel diskrit, maka ia disebut sebagai peubah acak diskrit. Nah, kalau peubah acak kontinu itu adalah suatu peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel kontinu. Nah, baik, itulah penjelasan tentang materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.